Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita masuk ke segmen Create Up. Oke, kalau bicara mengenai target dari anak-anak muda di Indonesia gitu ya, mungkin salah satunya adalah bisa masuk ke dalam ataupun bersekolah lah ya ke perguruan tinggi yang memang diinginkan Ya. gitu. Dan ini banyak kan sekarang ini banyak tes-tes seperti SNMPTN, PTN dan itu terkenal susah dari semenjak saya mau cari juga dulu itu wah Ya. harus les, susah Betul payah juga sekali. belajarnya ya kan. Ada yang tempat bimbel yang cukup spesifik ya, membidik perguruan tinggi berbasis kedinasan ataupun mungkin PNS. Nah ini kita akan membahas startup tersebut dan saat ini sudah tersambung melalui video conference ada Mas Stanley Suwandi, beliau adalah founder dari BTW EduTech. Selamat pagi Mas Stanley. Selamat pagi, Mas Vicky. Ya, apa kabar Mas Stanley? Ya, halo. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up ya. Mas Stanley, bagaimana Anda melihat minat pelajar sendiri untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi kedinasan, Mas Stanley? Ya, baik Mas Vicky dan Mbak Frisa. Jadi kalau kita cermati data peminat perguruan tinggi kedinasan di 3 tahun terakhir, itu cukup tinggi Mbak. Jadi rata-rata per tahun itu ada 160 peserta atau siswa yang bersaing untuk memperebutkan kursi di sekolah kedinasan yang sayangnya setiap tahun itu rata-rata hanya sekitar 7.000 kursi. Jadi kalau kita hitung peluang mereka lulus sebenarnya ya di bawah 5% lah kira-kira itu Mas Vicky. Kalau kita konversi juga per satu kursi atau satu formasi itu persaingannya bisa sampai 23 Oke. pelamar. Ya, Mas Stanley, kalau Mas Stanley lihat sendiri mungkin dari pengalaman Mas Stanley bagaimana sebetulnya kesulitan apa yang sering kali dihadapi saat berusaha untuk masuk untuk tesnya bahkan atau mungkin ketika tesnya? Ya, kalau yang kami amati selama ini terdapat dua masalah utama Mbak yang dihadapi oleh anak-anak yang bersaing dalam sekolah kedinasan. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi mereka ketika dalam tahapan mendaftar atau tahapan sebelum tes. Jadi di sini mereka menghadapi kesulitan. Yang pertama mereka nggak bisa mengukur peluang lulus pada kampus atau jurusan yang mereka minati, serta mereka nggak tahu alternatif atau kampus maupun jurusan yang mereka bisa lulus gitu. Jadi masalah pertama adalah masalah pada saat mereka mau mendaftar tes gitu ya. Yang kedua adalah masalah yang mereka hadapi pada saat mereka akan mengikuti tes atau pada saat tahapan ujian, di mana mereka itu tidak terbiasa dengan materi tes atau jenis soal yang diujikan. Karena mereka tidak terbiasa dengan alat tes dan sistem penilaian yang digunakan dalam seleksi. Nah ini dua masalah besar yang dihadapi oleh anak-anak yang akan bersaing dalam sekolah kedinasan. Sekali lagi masalah pertama, masalah pada saat mereka mau mendaftar, kebingungan memilih jurusan yang berpeluang lulus, dan masalah pada saat mereka tes, mereka tidak terbiasa dengan sistem tes, materi tes, dan alat tes yang diberikan. Menarik ya Wiki ya, jadi ternyata memastikan peluang apakah bisa lolos atau tidak itu jadi salah satu faktor yang penting ya Mas Stanley ya? Betul. Baik Mas Stanley, apa yang membedakan materi ujian perguruan tinggi kedinasan dengan materi ujian perguruan tinggi biasa? Ya, mungkin dari tahapan dulu ya Mas Wiki ya. Tahapan tesnya itu kalau di PTN itu kan hanya yang berbasis tes itu hanya satu kali tes gitu ya. Tapi kalau di kedinasan itu tahapannya panjang. Jadi ada tahapan samapta, psikotes, wawancara, kesehatan, dan terutama SKD. Karena mereka ini kan diproyeksikan menjadi calon-calon PNS gitu ya. Nah itu. Jadi kalau dari sisi tahapan itu perbedaannya. Di PTN hanya satu, di PTK kedinasan itu setidaknya secara umum ada 5 tahapan tesnya. Kemudian dari sisi materi tesnya sendiri, pertanyaan Mas Vicky tadi itu beda memang Mas Vicky. Untuk PTN tahun 2023 ini itu lebih pada tes potensial skolastik, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan pemahaman matematika. Kalau di kedinasan, karena mereka kembali lagi mereka diproyeksikan menjadi CPNS, jadi mereka akan berhadapan dengan tes SKD
di mana materi tesnya adalah wawasan kebangsaan, intelijensia umum, dan karakteristik pribadi. Nah, kalau kita lihat materi tesnya memang beda, tapi persamaannya saat ini dua materi tes baik PTN maupun PTK ini ternyata nggak ada materi tes yang seperti tahun-tahun sebelumnya yang berbasis mata pelajaran. Sosum, Saintek itu sudah nggak ada lagi. Jadi pure mereka dites untuk PTN skolastik, sementara untuk kedinasan itu SKD. Mas Vicky. Lalu Oke. dari BTW Edutech sendiri ini apa yang berusaha solusi yang ditawarkan ini Mas Stanley terkait dengan banyak challenge ya, kalau tadi kita dengar sekali ya dari tahapannya ya, materi tesnya juga memang berbeda dari perguruan tinggi biasanya. Ini solusi apa yang berusaha BTW deliver Mas Stanley? Ya, baik Mbak Brisa, berangkat lagi ke masalah yang mereka hadapi tadi ya, ada dua. Jadi solusi yang kami tawarkan juga bagaimana menjawab dua masalah tadi. Jadi masalah pada saat sebelum tes atau pada saat mau mendaftar, ya kami mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama BTW Edutech. Nah, aplikasi ini fokusnya selain pada drilling soal, pada latihan soal, juga fokus pada rekomendasi peluang lulus. Jadi kami ingin membantu user-user kami, pengguna aplikasi kami untuk mencapai target nilai lulus mereka pada perguruan tinggi atau jurusan yang mereka impikan. Dan kalau toh sampai dengan menjelang pendaftaran, mereka belum bisa mencapai target nilai lulus di perguruan tinggi atau di jurusan impian mereka, nah sistem kami akan merekomendasikan di mana kira-kira peluang lulusnya. Ya, kalau toh misalnya anak ini tetap berkeinginan masuk di kedinasan atau di perguruan tinggi Universitas Indonesia misalnya, dia tidak capai fakultas kedokteran, nah sistem kami akan merekomendasikan ini fakultas yang bisa masuk. Baik. Kamu bisa masuk di UI. Atau Oke. kalau dia tetap ingin menjadi Berarti sudah dokter ada. misalnya, maka sistem kami akan merekomendasikan nilai kamu selama berlatih, selama belajar di sistem kami, itu untuk kedokteran kamu bisa lulus di perguruan tinggi di luar UI, misalnya perguruan tinggi lainnya. Baik, kami sudah menangkap apa yang kemudian dimaksud oleh Mas Stanley. Yang jelas bagaimana sebetulnya BTW Edutech ini akan mendrill lah ya dari siswanya sendiri supaya secara capaian skor dan lain sebagainya bisa sesuai dengan yang dikualifikasikan oleh berbagai macam perguruan tinggi. Bagaimana cara kerja dari BTW Edutech sendiri untuk mendrill calon mahasiswa lah ya yang ingin masuk ke dalam perguruan tinggi kedinasan ataupun mungkin perguruan tinggi favorit yang dia inginkan. Caranya gimana cara kerjanya Pak Stanley? Ya, baik Mas Vicky sudah terdengar? Ya jelas, silakan. Halo? Ya silakan Pak Stanley. Ya, oke. Jadi cara kerjanya begini Mas Vicky, user kami itu ketika mengakses aplikasi kami, dia menetapkan dulu target perguruan tinggi atau jurusan impian mereka apa. Nah, sistem kami akan membaca dan memberi informasi kepada user terkait nilai lulus atau passing grade di jurusan tersebut berapa. Nah, kemudian setelah itu dengan user mengetahui target nilai lulus di perguruan tinggi impian mereka apa, mereka kemudian berlatih mengerjakan modul-modul soal yang kami punya. Kami sudah bagi dalam modul pra-UK maupun modul UK. UK itu artinya uji kemampuan awal. Nah, ada 16 level modul UK yang mereka harus kerjakan sampai dengan nanti menjelang pendaftaran, mereka kemudian akan tahu kemampuan mereka berapa. Kita akan berikan informasi masih kurang berapa lagi dari target nilai yang harus mereka capai. Dan kalau mereka merasa masih tidak mungkin untuk mencapai itu, mereka juga bisa tahu kira-kira perguruan tinggi mana yang dia bisa lolos untuk jurusan tersebut, atau
seperti penyampaian kami tadi, kalau tetap dia mau kuliah di perguruan tinggi tersebut, di jurusan mana dia bisa masuk. Jadi 3 stepping itu yang kami kembangkan dalam aplikasi kami. Demikian Mas Vicky. Oke, jadi memang bisa memberikan secara tidak langsung juga diagnosa gitu ya, apakah peluangnya bisa masuk kemana, kemudian jurusan apa juga ya. Mungkin waktunya cukup singkat Mas Stanley, dan mungkin terakhir dari BTW EduTech, target ke depan bagaimana Mas Stanley? Ya, target ke depan Mbak, karena kami memang bisnis modelnya adalah offline dan online, jadi kami juga sedang mengembangkan cabang di beberapa daerah. Saat ini sudah ada 17 cabang. Dan untuk online-nya kami sedang mengenalkan lebih luas lagi layanan ini. Karena ini layanan yang termasuk baru di Indonesia. Sistem selama ini aplikasi startup yang ada baru sebatas aplikasi belajar. Ya. Nah, kami belajar plus nih. Jadi kami ingin mengenalkan lebih jauh lagi layanan ini supaya bisa diakses oleh anak-anak. Sehingga mereka tidak kesulitan ketika besok mendaftar perguruan tinggi baik kedinasan maupun perguruan tinggi negeri. Gitu, Baik, ya Pak Stanley terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga untuk BTW EduTech. Terima kasih. Baik. Selamat. Ya, oke. Jadi pengen kuliah lagi nggak? Iya. Kalau dulu belum ada tuh yang mengukur peluang, karena itu ternyata faktor penting juga ya daripada peluang buta. dan mengukur potensi, mungkin menggunakan teknologi yang ada sehingga kemudian nilainya diakumulasi. Oke, ada atau enggak chance-nya untuk bisa masuk ke perguruan yang dituju gitu. Setidaknya ini bisa menjadi tools yang mempermudah lah ya. Betul. Oke, kita ke update dari pergerakan IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini pemirsa. IHSG bergerak melemah 0,44%, kemudian Jakarta Islamic Index melemah 0,14% dan LQ45 juga bergerak sejauh ini melemah 0,35%. Selanjutnya dari top gainers, ini ada BBCA, ada Cuan, baru saja IPO minggu lalu, MDKA dan juga Adro. Baik, top losers pemirsa ada GoTo, kemudian ada NATO, BBRI dan juga BBNI dengan pelemahan masing-masing 2,4%, 0,4%, 0,83% dan 0,28%. Dari pergerakan sektoral, kita simak ini kesehatan menguat 0,22%, sementara transportasi logistik, konsumsi non-primer dan energi ini melemah masing-masing 2,05, 0,93 dan 0,23%. Dan pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Kezia 7. See you in the morning.